berfirman, berbicaralah bagi setiap kami. Urapi dan kuduskan setiap kami, pendengaran hati pikiran kami, agar kami layak menerima hal yang kudus, yang berharga dari kerajaan surga. Dan kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit sembuh, yang bimbang diberikan kepastian di dalam Tuhan, bahkan yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kami percaya Tuhan, semua kami akan semakin dibawa untuk disempurnakan di dalam Tuhan. Yang terikat dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang, kami semakin lebih lagi diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar Kau pakai hamba-Mu sesuai dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Yesus, apa yang hamba sampaikan semata-mata kebenaran firman Tuhan. Dan biar otoritas firman Allah ditegakkan di tempat ini. Semua kebenaran diri sendiri, segala keangkuhan manusia, ilah-ilah jangan ini yang mencoba menentang pengenalan akan firman Tuhan, kami berdoa, kami bantahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami serahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Iya, luar biasa. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30 dengan judul Hamba yang Baik. Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai dari perikop dan ayat 14 bergantian dengan pria di ayat 15. Kita ketemu di ayat 30, kita baca bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, 3. Selama kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan yang seorang dibuat, dan seorang masak. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang diterima di talenta itu, yang jalan dan uang itulah berbeda balik talenta. Hamba yang diterima talenta itu kemudian dan berlaba. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali uang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulang Tuhan hamba itu, lalu mengatakan perlindungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta, katanya padanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, aku yang baik dan setia. Kalau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, aku yang baik dan setia. Kalau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dia datang setelah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang menumpuk dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu maka aku akan pergi dan menempatkan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas,
sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama. Dan campakkanlah terhadap dan terjadi. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, kita melihat setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat mengerti bahwa semua yang kita punya dalam kehidupan ini, semua yang melekat dengan kita hanyalah titipan daripada Tuhan. Ya, kita hanya pengelola. Buktinya apa, Ibu Pendeta? Buktinya adalah kita lahir dengan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang. Atau saya mau cek, siapa di sini yang waktu lahir dia bawa kunci motor? Pas keluar dari kandungan ibu langsung menangis kunci motor di tangan. Ada? Atau waktu dia lahir itu bawa sertifikat rumah di tangan. Ada? Tidak ada. Semua orang lahir dengan telanjang. Ataukah ada yang waktu mau meninggal, ya, dia pegang sertifikat rumah, saya mau lepas? Ada? Saya ada. Ya. Waktu dia meninggal pun pakaiannya dipakaikan buat dia, cuma satu saja, ya. Dan datang dengan telanjang, kembali ke kekekalan juga dengan telanjang, ya. Nah, karena itu kita harus mengerti bahwa kalau kita bisa punya segala sesuatu dalam hidup ini, antara hidup dan mati, kita dikaruniai Tuhan, punya rumah, bisa makan enak, punya jabatan, punya pekerjaan, punya gaji, bisa naik mobil, itu semua sifatnya sementara dan titipan daripada Tuhan. Ya, nanti juga ketika kita kembali kepada kekekalan, Tuhan akan titipkan ke orang lain setelah kita meninggalkan dunia ini. Nanti lihat saja, waktu kita sudah ada di kekekalan, mobil kita dinaiki siapa? Rumah kita ditempati siapa? Tuhan akan titipkan ke orang lain. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Kemarin saya katakan di kaum wanita dalam ibadah WBI, saya siapkan itu firman Tuhan lain. Ya, saya sudah siap dari jam 4 karena ibadahnya jam 6. Karena pemberitahuan di grup, saya baru tahu di grup dan saya siapkan. Firman Tuhan selesai dan kemudian waktu saya lagi keramas, tiba-tiba Tuhan seperti suara di telinga saya, ingatkan mereka, pergunakan waktu dengan baik. Ya, sebelum mereka kehilangan kesempatan, ingatkan mereka pergunakan waktu dengan baik. Lalu kemudian saya diingatkan lagi, kemarin berturut-turut ada terus yang meninggal, dan itu secara tiba-tiba. Ya, itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu bahwa waktu dia keluar dari rumah untuk pergi kerja, itu kaos kaki terakhir yang dia pakai untuk keluar dari rumah dan dia akan kembali dalam keadaan mayat almarhum maksudnya. Ya, dia tidak tahu bahwa baju yang dia kenakan hari itu keluar dari rumah itu baju terakhir yang dia pakai untuk hidup. Tidak ada yang tahu. Nah, kematian bisa datang dengan secara tiba-tiba kepada kita. Untuk itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa setiap kita bersiap, ya, untuk kehidupan yang kekal, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita siap. Tidak seperti dengan apa yang pengkhotbah katakan, seperti ikan yang tertangkap dalam jala, seperti burung yang terperangkap dalam jerat, yang tidak bisa melepaskan dirinya. Demikianlah waktu anak-anak manusia, karena tidak ada yang mengetahui waktu hidupnya. Kalau kita tidak mempersiapkan hidup, kita hidup dalam takut akan Tuhan, dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka waktu kematian datang itu seperti jerat, tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, maka pengkhotbah katakan nasib manusia tidak beda dengan anjing. Kalau manusia itu hanya hidup mengumpulkan harta tanpa
firman Tuhan yang bilang, ya, sebab setelah beberapa bulan semua wajah dalam tanah yang sudah dikuburkan akan sama. Dari Crazy Rich-nya Indonesia, Amerika, ya, dari semua presiden-presiden yang sudah ditanam dalam tanah, dengan wajah kita akan sama semua karena tinggal tengkorak saja. Ya. Nah, kebenaran ini akan menolong kita untuk mengingatkan bahwa kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, karena semua itu sifatnya sementara, dan dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Kalau kita pertanggungjawabkan untuk manusia apa yang dipercayakan, apakah itu dana yang dipinjamkan atau dipercayakan untuk kita kelola, waktu kita pertanggungjawabkan kepada manusia, kita bisa bohong, kita bisa ubah kwitansi, naikkan harga barang, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi belajarlah untuk mempertanggungjawabkan yang tidak kelihatan, karena ternyata yang dianggap tidak kelihatan itu dilihat oleh Tuhan. Makanya di hadapan Tuhan kita tidak bisa macam-macam. Nanti kita akan melihat hamba yang jahat yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah, itu pun dihitung sama Tuhan. Ya, dalam Matius 25 ayat 22 hingga yang ke-23, pembacaan kita tadi di ayat 22 hingga yang ke-23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan sedang menerangkan ilustrasi tentang prinsip kerajaan Allah, bahwa dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah, untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu harus setia dengan hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Untuk bisa dipercaya hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ilahi, saudara, kita harus setia dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini. Saudara, yang tidak bisa dipercaya dengan apa yang kelihatan, maka saudara tidak bisa dipercayakan Tuhan berkat-berkat yang belum kelihatan. Ya, kalau sama yang kelihatan dengan uang yang ada saja kita tidak setia, jangan harapkan Allah akan mempercayakan yang lebih besar. Kalau gaji 1,5 juta tiap bulan, saudara tidak mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, jangan harap Tuhan percayakan berkat-berkat yang tidak kelihatan. Ya, maka ada satu kesaksian dari seorang pemuda, ya, bahwa ketika baru-baru ini dia mulai setia, dia mulai belajar untuk mengembalikan perpuluhan. Ya, kesaksian di Pomsel, belajar untuk mengembalikan perpuluhan. Akhirnya yang dia lihat, Tuhan memberkati sehingga sepanjang bulan sampai habis bulan masih ada, gajinya masih ada. Biasanya waktu belum mengembalikan perpuluhan itu, ya, belum habis bulan lagi susing ada lain. Akhirnya pinjam lagi kembali. Tapi setelah dia mulai belajar mengembalikan perpuluhan, kok sampai habis bulan tetap saja masih ada tabungan. Ya, nah, belajar setia dengan yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau gaji kita 2,5 juta, 3 juta, 4 juta sebulan, lalu kita gunakan untuk main togel, judi online, menyambung ayam dan sebagainya, jangan harap saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau dengan uang yang sedikit kita tidak berani memberi, ya, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, jangan harap waktu uang banyak kita akan memberi. Ibu pendeta, nanti kalau beta sukaya beta akan bantu pembangunan gereja. Saya tidak percaya, ya, dengan orang yang bilang, ibu pendeta, nanti kalau beta sukaya, kalau beta tembus proyek ini, kalau beta naik jabatan, beta akan bantu pekerjaan Tuhan. Kalau saat kita punya sedikit, kita tidak berani memberi, karena memberi itu bukan masalah kaya atau miskin, memberi itu masalah kemurahan hati. Ya, jadi orang
Ini prinsip kebenaran. Setia dengan yang kecil, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Dan prinsip kebenaran ini berlaku untuk semua aspek, untuk masalah finansial, untuk masalah talenta, karunia atau bakat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara dikasih talenta menyanyi, gunakan untuk Tuhan. Saudara dikasih talenta masak, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Setia dengan yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Makanya jangan suka dengan jalan pintas, karena dalam Tuhan tidak ada istilah jalan pintas. Langsung mau jadi kaya, pas ikut Tuhan tuh langsung Tuhan bim langsung jadi kaya, langsung jadi terkenal, langsung jadi populer. Tidak ada. Setia dulu dengan tanggung jawab yang kecil, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Maka bahagialah dengan yang sedikit, yang kecil. Kita hanya bisa menikmati yang kecil, yang sedikit ini kalau kita bahagia dengan yang kecil ini, dengan yang sedikit ini. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan, rawatlah itu dengan baik. Amin. Jangan marah kepada orang yang punya lebih, sebab dikatakan dalam firman Tuhan, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan. Maka rawatlah, pergunakanlah baik-baik, kelola dengan baik apa yang sedang dititipkan Tuhan kepada kita. Kan semua yang kita miliki adalah pinjaman milik Tuhan yang dititip kepada kita. Maka tolong rawat barang pinjaman yang Tuhan pinjamkan kepada kita dalam hidup ini. Kita pintar di kantor, itu pun titipan Tuhan. Kita punya jabatan di kantor, itu pun titipan Tuhan, bukan milik kita. Semua pinjaman dari Tuhan. Ya, istrimu itu titipan Tuhan, suamimu itu titipan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saudara. Bahkan anak-anakmu, Alkitab katakan dengan jelas dalam kitab Mazmur, anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Pekerjaanmu itu titipan Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Fasilitas apapun yang saudara miliki itu titipan dari Tuhan. Rawatlah dengan setia, pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau setiap orang percaya, setiap anak Tuhan mengelola apa yang menjadi titipan Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara hal-hal yang lebih besar. Ini prinsip kerajaan surga, ini prinsipnya Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke 21 tadi dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang garis bawah ini, baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, ternyata di surga kebaikan kita, maksudnya ketaatan kita kepada firman Tuhan diperhitungkan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita lihat hamba seperti apa yang dipersilakan masuk dalam kebahagiaan Tuannya. Ya, hamba seperti apa yang akan dipersilakan masuk dalam kerajaan surga? Yang pertama pasti dikatakan hamba yang baik. Jadi yang dipersilakan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga adalah hamba yang baik. Pasti kalau bicara soal hamba yang baik, itu artinya hamba yang taat, namanya juga hamba. Ya, kalau dikatakan hamba itu baik, artinya dia sangat tunduk, sangat taat kepada tuannya. Ya, nah bicara soal ketaatan, kita belajar dari yang kemarin saya sudah sempat singgung, Nabi Nuh. Ya, kita belajar dari Nuh. Ketaatan yang dimiliki oleh Nuh, kemarin saya sempat singgung, adalah ketaatan yang langsung tanpa menunda-nunda. Ya, taatnya Nuh itu taat langsung, itu yang pertama. Nah, ini kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan. Hamba yang baik yang waktu Tuhannya perintahkan, dia sih bilang, aduh Tuhan nih. Ya, dia sih berbangga-bangga dengan dia punya Tuhan. Hamba yang disebutkan di sini hamba yang baik, waktu dengar perintah langsung taat melaksanakan perintah tuannya. Begitu pula dengan Nuh, ketika menerima perintah dari Tuhan, dia langsung taat tanpa protes. Tuhan, Bahtera itu terlalu besar. Zaman itu tuh saya ada tractor, saya ada alat-alat berat yang bisa tarik itu kayu-kayu.
yang melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Alkitab katakan hari ini, apabila engkau mendengarkan firman-Ku, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19 saya bacakan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Ya, saya lompat di ayatnya yang lompat 2 ayat ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Jadi hari ini apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, ini yang pertama. Hamba yang baik yang akan dipersilakan Tuhan masuk dalam kerajaan surga adalah hamba yang taat. Taat secara langsung. Jangan tunda-tunda ketaatan kita. Jangan terbantah-bantah dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, ketaatan itu harus secara total. Tidak bikin yang ini, yang itu tidak bikin. No, taat total. Waktu Tuhan kasih ukuran batra demikian, semua luar dalam semua dipakal-pakalnya semua sama, ukurannya semua sama, bahkan 1 senti pun dia tidak kurangi. Ya. Nah, ketaatan yang benar dari seorang hamba yang baik adalah ketaatan yang total. Taat jangan separuh-separuh, saudara. Ya, jangan bikin yang satu lalu menganggap yang lain tidak penting. Sebab di ayatnya di Matius 23 ayat 23. Coba tolong dibacakan bagi kita Bapak Nus, Matius 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan harus dilakukan, tapi yang lain yang keadilan, kasih, ya, dan apa tadi itu? Belas kasihan itu jangan diabaikan. Jadi semua harus dilakukan. Nah, tadi saya minta untuk putar satu video. Kita akan lihat mulai dari menit ke-13. Ini ada, ya. Saudara bisa ya saksikan sama-sama. Silakan. Perusahaan dari awal. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitab. Tidak ada, tapi dikatakan gini, renung. Ya, terus. Oh, sinyal ya.
Jadi Bapak Ibu ini kita tahu bersama Ibu Heni Kristianus yang sangat terkenal, viewersnya cukup banyak, pengikut followersnya cukup banyak juga. Dan dalam bagian ini kita lihat dia mengatakan bahwa dia tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis, seperti di gereja kita misalnya. Ya, karena menurut dia lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan bacaan Alkitab. Karena firman Tuhan menurut Ibu Heni tidak pernah mengajarkan bacalah Alkitabmu, tidak ada katanya. Tapi ya, siang dan malam perkatakanlah firman-Mu, lakukanlah firman. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman, pertama kita harus merenung firman, yang kedua memperkatakan firman, yang ketiga melakukan firman. Anda akan jadi dewasa, tahu banyak dan melakukan buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Nah, saya paling tidak sanggup dengar khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Iya, sampai di situ. Oke. Kita melihat ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Heni, nanti kalau saudara pulang bisa nonton tanggapan dari Pendeta Mel Ato, dan itu saya sangat setuju sekali karena dikatakan di sini dia sangat tertekan ketika gereja harus mewajibkan baca Alkitab harian dan harus habis dalam setahun, karena menurut dia lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab firman Tuhan. Karena menurut Ibu Heni firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bacalah Alkitabmu, tidak ada katanya. Tapi dikatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam. Itu yang disampaikan oleh Ibu Heni. Nah, itu disampaikan kalau kita baca, kalau kita nonton keseluruhan khotbahnya Ibu Heni ini, dia sampaikan hal itu karena dia ketemu seorang pemuda yang awalnya aktif melayani di gereja, di salah satu gereja, tapi kemudian dia tidak aktif lagi dan tidak aktif melayani, lama-kelamaan tidak muncul lagi di gereja. Lalu waktu Ibu Heni ketemu dia, Ibu Heni tanyakan, kok kamu sudah tidak aktif lagi? Apakah kamu sudah pernah di jamaah Tuhan? Lalu anak muda ini bilang, saya sudah pernah di jamaah Tuhan. Ya, lalu kenapa sekarang kamu tidak aktif lagi? Anak muda ini bilang karena dia bergereja di gereja tertentu yang diwajibkan harus baca Alkitab. Nah, anak ini kemudian merasa tidak nyaman karena di gereja para pembimbing rohani selalu cek sudah baca Alkitab atau belum, sudah berdoa atau belum, sudah menara doa atau belum. Maka anak ini kemudian jadi tidak suka ke gereja. Lalu Ibu Heni sendiri berbagi bahwa beliau sendiri tertekan kalau diwajibkan baca Alkitab. Baca Alkitab tertekan, saudara. Ya, suruh baca Alkitab tertekan. Ya, ini kan sesuatu yang sangat lucu kalau dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, memang anak muda ini kalau dia tertekan ketika disuruh baca Alkitab, itu tanda tidak cinta Tuhan. Ya, kalau kita disuruh baca Alkitab, diwajibkan baca Alkitab dan kita tertekan karena itu tanda bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Justru kalau ada pembimbing rohani yang sering ngecek, di sini kan pembina remaja, sering cek anak-anak remaja sudah baca Alkitab, sudah menara doa, sudah jaga
siang dan malam. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13, di ayat 12 sempat disinggung oleh Ibu Heni. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian Ibu Heni tidak lanjut di ayatnya yang ke-13. Kalau dia lanjut, dia pasti akan tahu bahwa firman Tuhan berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dia lompat di ayat lain. Makanya dia bilang tidak ada dalam firman Tuhan disuruh baca Alkitab, yang disuruh hanya merenungkan. Dan kata merenungkan sendiri pun Ibu Heni keliru di sini, karena kata merenungkan sendiri dari bahasa aslinya baca dan renungkan itu. Saudara mau renungkan apa kalau tidak baca? Apa yang kita mau renungkan coba? Kalau tidak baca khotbah-khotbah dari YouTube. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita baca supaya kita tahu ini sesuai atau tidak dalam. Bukan kita telan mentah-mentah semua obat itu kita bagikan tanpa tahu ini sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mau jadi teladan kalau tidak baca Alkitab? Itu maksud firman Tuhan. Bagaimana mau merenung kalau tidak baca apa yang mau direnungkan? Paulus mau bilang kepada Timotius dalam pembacaan kita tadi, kamu tidak bisa jadi teladan kalau kamu tidak rajin baca Alkitab. Untuk itu sampai aku datang, bertekunlah, tekun terus menerus dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, Timotius ini bukan hanya waktu Paulus sampaikan itu baru dia baca kitab suci, tapi kita tahu bersama Timotius dalam masa kecilnya dia dididik oleh mamanya dan ibunya yang takut akan Tuhan. Dari kecil dia sudah dibiasakan membaca Alkitab. Ya, Eunike dan Sandra dan siapa? Eunike dan Louis dan Eunike. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa memang Timotius ini imannya telah dibangun sejak kecil. Tapi kemudian Paulus katakan, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa terpaksa seperti apa yang Ibu Heni katakan, saya sangat tertekan kalau di gereja diwajibkan baca Alkitab. Kalau ada orang yang merasa terpaksa atau tertekan baca Alkitab, terpaksa atau tertekan berdoa, perlu dipertanyakan, kau mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab bagi orang yang mengasihi Tuhan tidak ada perintah Tuhan yang berat. Kok bisa tertekan baca Alkitab? Ya, kok bisa baca Alkitab berat? Kok bisa berdoa berat? 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih kepada Allah yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita tidak ada kasih kepada Allah, susah. Kita akan merasa tertekan untuk menuruti perintah-perintahnya. Kita akan merasa terpaksa untuk menuruti perintah-perintahnya. Tapi kasih kepada Allah ialah kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat. Kalau apa? Kita punya yang awal, kasih kepada Allah. Kalau perintah-perintah firman Tuhan itu jadi berat, jadi tertekan, jadi terpaksa buat kita, karena kita tidak punya kasih kepada Allah. Saya tidak katakan semua yang Ibu Heni khotbahkan salah, cuma ada beberapa yang keliru. Ya, memang ada yang banyak yang memberkati, tetapi beberapa hal saya lihat bukan hanya ini, tetapi kemudian ada tentang pelayanan yang perlu nanti saya koreksi lagi kepada jemaat di tempat ini supaya kita tidak asal membagikan, ya, asal telan mentah-mentah begitu saja tanpa kita tahu ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Nah, makanya memang Alkitab bilang awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Ajaran kita harus diawasi. Jangan sampai kita bukan menuntun orang untuk tambah setia kepada Tuhan, kita malah menuntun orang untuk tambah tidak
Ya, jadi jangan percaya otakmu, percayalah firman Tuhan. Ya, kalau saya pernah ibadah di salah satu gereja yang bisa dikatakan besar di Ambon, dan saat itu seorang wakil gembalanya berkhotbah dan dia katakan bahwa kita tidak perlu doa persiapan. Ya, kita kalau mau ibadah begini nih pelan-pelan tidak perlu doa persiapan. Ya, saudara, karena waktu saudara bawa motor dari rumah di atas motor itu saudara sudah doa persiapan itu kan, sambil bawa motor sudah doa persiapan, waktu cuci baju itu sudah doa itu. Jadi tidak penting itu doa persiapan. Saya waktu kembali, saya kumpul beberapa yang juga pemain musik yang memang gereja di situ sekarang sudah pindah, dan saya kumpul juga ada beberapa pelayan yang ikut ada ibadah di sana ketika ada di Ambon, lalu saya jelaskan tentang yang hal ini nih keliru, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Nah Bapak Ibu, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah kadang-kadang kita pikir bahwa yang penting yang penting kita harus berbuat baik, ya. Yang penting kita harus menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan kasih kepada semua orang. Kita bilang, meskipun engkau memberi dirimu dibakar sekalipun tanpa kasih, ya, itu seperti gong yang berkumandang, itu nol. Ya, meskipun kita kasih diri kita dibakar, berkorban untuk orang tanpa kasih. Apa yang dimaksud kasih di sini? Kasih adalah Yesus sendiri. Ya, jadi jangan salah kita pun memahami tentang kasih. Waktu ditegur bilang, Ibu Pendeta sih nggak ada kasih. Waktu kita tidak mengiyakan, ya, apa yang diinginkan seorang, mungkin orang, kita masuk orang berdoa, saya mau menara doa, lalu mungkin kita tidak setuju, kita tidak mengiyakan, lalu dia bilang, pendeta ini saya ada kasih. Bapak Ibu, kasih itu tidak selalu mengiyakan, kasih itu tidak selalu menyetujui, bahkan kita katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih itu memang harus menegur, ya, daripada dibiarkan masuk jurang, daripada dibiarkan masuk neraka, ya harus dikasih tahu kesalahannya di sini. Nah, hari-hari ini banyak yang kemudian merasa sebagai korban, playing victim namanya, ya, bikin dosa, mempermalukan nama Tuhan, lalu kemudian bisa merasa bahwa penghakiman yang tanpa belas kasihan akan berlaku bagi orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan. Jadi menurut mereka bahwa kita tidak punya belas kasihan karena kita tidak membiarkan mereka untuk selingkuh. Kalau biarkan itu baru kita punya kasih. Nah ini kan keliru, kita memahami kasih. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita taat, yang taat harus total, ya. Bukan kita jadi berkat di luar saja, jangan berdoa bikin apa? Ya ibadah lah, jangan terus setia ibadah lah. Saudara kasih diri dibakar sekalipun kosong, tanpa hubungan dengan Tuhan kosong. Makanya itu yang sangat diserang oleh iblis, tantangannya akan muncul, menajiskan tempat kudus, ya, apa? Menghapus korban sehari-hari. Itu yang diincar oleh iblis untuk diserang, bukan saudara perbuatan baik. Yang diincar oleh iblis, saudara punya mesbah dengan Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan, itu yang diincar oleh iblis. Dia bikin seolah-olah ibadah tidak penting, doa tidak penting, baca Alkitab tidak penting. Itu yang lagi iblis serang. Dia hapus korban sehari-hari. Kenapa? Waktu korban sehari-hari dihapus, waktu perbuatan baik kosong. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan jadi renggang, kita punya semua perbuatan baik, kata Alkitab, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Makanya itu yang iblis serang, ya. Dan itu pun yang dikatakan oleh minggu kemarin, tidak salah saya sempat singgung tentang Brian Siwarta. Dia katakan bahwa kalau Ustadz, siapa yang saya lupa namanya, Ustadz itu kalau dia ini Ustadz yang baik, jadi kalau sampai dia tidak masuk surga, saya pun akan ikut masuk neraka, karena dia sangat baik. Tidak mungkin kalau dia sampai tidak masuk surga, berarti Tuhan Yesus jahat, saya pun akan ikut
masuk neraka. Memang kau akan masuk neraka. Ya, karena dia lupa bahwa untuk sampai ke surga itu jalannya Yesus, bukan perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu di luar Yesus itu kain kotor. Saya pernah jelaskan, kain kotor dari bahasa aslinya itu kain yang wanita pakai zaman dulu untuk menstruasi datang bulan. Kalau saudara mau pakai kain itu, dulu kan tidak ada pembalut. Ya, jadi dulu pakai kain. Wanita-wanita zaman dulu pakai kain. Lalu saudara mau pakai kain menstruasi itu, lalu angkat, saudara kibas-kibas. Ini tiket saya masuk surga. Saudara banggakan itu? Tidak bisa. Ya, hanya satu jalan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, Yesus Kristus namanya. Untuk itu sebabnya ketika kita berusaha dengan kekuatan kita untuk yang penting bikin baik, yang penting jadi berkat di luar, tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, mulai renggang, ibadah mulai renggang, doa mulai renggang, kesetiaan kepada Tuhan mulai renggang, lalu kita pikir bahwa yang penting jadi berkat di luar. No. Ya, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, sebab satu-satunya jalan sampai ke surga adalah Yesus. Nah, waktu kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, otomatis kita akan berbuah. Otomatis kita akan hidup dalam perbuatan baik, dan perbuatan baik seperti ini tidak ada kebanggaan di hati kita karena kita tahu yang mengerjakannya adalah Tuhan. Tuhan yang mengerjakan baik kerelaan maupun kehendak menurut kuasanya. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Makanya kemarin saya katakan di pada pemuda, kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Mau hidup kudus bagaimana? Susah, sulit. Tapi karena Tuhan katakan kita perlu Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Kita perlu Roh Kudus untuk tuntun kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Namanya juga Roh Kudus, dia akan mengerjakan kekudusan dalam kehidupan kita. Maka Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, taat harus total. Dan yang berikut, hamba yang akan dipersilakan masuk dalam kerajaan surga adalah hamba yang kedua, setia. Hamba yang baik, hamba yang setia. Ya, setia di sini artinya terus menerus. Bukan setiap tikungan ada, setia itu terus menerus. Nah, taatnya Nuh itu pun terus menerus. Dikatakan di pembacaan kita tadi Ibrani tadi, di ayatnya yang ke firman Tuhan berkata, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, tetap berpegang sampai akhir, jangan berubah-ubah. Jangan karena hoba-hoba singkat di YouTube lalu saudara mulai berubah kesetiaan saudara, ini salah. Ya, tetap berpegang pada keyakinan iman yang kita tahu itu firman Tuhan, keyakinan iman yang semula yang sudah diajarkan kepada kita. Tetaplah setia berpegang kepada firman Tuhan. Dikatakan karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan, nasihati seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena apa? Tipu daya dosa. Ya, iblis itu kata-katanya licin, makanya Hawa tertipu. Ya, kata-katanya licin, seolah-olah kelihatannya benar, tapi ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan, jangan asal bagikan deh. Jangan asal bagikan. Yang paling penting baca itu firman Tuhan supaya kita tahu ini benar ataukah salah. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan asal kita amin-amin. Jangan asal kita bagikan semua video-video khotbah. Kadang itu tidak benar juga dan kita asal bagikan saja. Makanya lebih baik kita baca firman Tuhan dan kita tahu itu
kemuliaan Tuhannya. Karena itu tetaplah setia sampai akhirnya. Amin. Ya, Alkitab berkata bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai akhirnya, mereka yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat yang berikut, hamba yang jahat. Di ayatnya yang ke-24 dari Matius 25. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, 1 talenta itu nilainya hampir 18 miliar. Ya, nah itu dipendam. Ini orang, ini hamba tidak mau bikin apa-apa. Ya, dia katakan kepada sang pemilik berkat itu bahwa dia tanam apa yang dititipkan bagi dia, dia tidak mau berbuat apa-apa kepada sang pemilik berkat itu. Ya, orang-orang yang tidak menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan, suatu saat akan sengsara karena rezeki itu. Kalau saudara tidak menyadari bahwa rezeki berkat datangnya dari Tuhan, apapun yang kita punya milik Tuhan, saudara tidak akan memperlakukan berkat atau semua yang kita miliki dalam hidup dengan baik. Saudara menggunakannya sesuka hati, menggunakannya semena-mena, bukan untuk Tuhan. Suatu saat saudara akan berurusan dengan Tuhan. So, waspadalah. Karena Tuhan pasti akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Ayat yang ke-26 dari Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi dua hal, hamba yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga yang akan dilemparkan ke dalam api yang kekal adalah hamba yang jahat. Jahat di sini artinya tidak taat. Ya, lalu yang kedua yang malas. Dia tidak mau bikin apa-apa buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan dia tidak mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Enak saja. Pelayan-pelayan dapat apa? Ya, enak saja. Ikut Tuhan dapat apa jadi? Ya, itu hamba yang jahat, hamba yang malas. Nah, malas itu dikatakan jahat juga. Malas itu dilatar belakangi cara berpikir yang salah. Karena kita pikir, oh kan Tuhan yang pelihara, jadi saya tidak usah kerja. Ya, malas itu kejahatan. Kalau ada yang malas di sini bertobat, amin. Alkitab bilang orang malas jangan diberi apa? Makan. 2, orang malas harus belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Tuhan tidak bilang, hai semut, pergilah kepada pemalas, pergi dia. Tidak. Tuhan katakan orang malas pergilah kepada semut. Artinya ketika Tuhan bandingkan orang malas dengan semut, semut lebih berharga dari orang malas. Makanya orang malas disuruh pergi pelajari semut. Ya, tidak ada yang bisa diwariskan oleh si pemalas. Kerjaannya apa? Bangun lagi, tidur lagi. Habis itu tidur lagi, bangun, tidur lagi. Kemiskinan selalu datang kepada si pemalas. Makanya yang belum menikah, yang masih cari-cari pasangan, cek dia bangun jam berapa, tidur jam berapa, dan di antara bangun sampai tidur itu apa yang dia lakukan. Ya, Tuhan sudah bilang setia dengan perkara kecil. Maka kalau sudah dipercayakan tanggung jawab untuk mengurus yang sedikit, jangan dipendam, jangan diam, jangan sudah tidak mau lakukan apa-apa untuk Tuhan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Ya, kalau kita dipercayakan sedikit, persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Ya, karena waktu kita pendam sudah dipercayakan sedikit, dipendam pula, sang pemilik jadi marah. Ya, makanya hamba yang jahat ini dia sudah salah berpikir tentang Tuhan, baru dia menyalahkan Tuhan lagi. Kita lihat di ayat 26. Di ayat yang sudah kita baca.
dan sebagainya. Karena itu saya menguburkan, saya tanam itu talenta yang Tuhan percayakan. Ini talentanya Tuhan, ambillah. Ini fatal, dia menyalahkan Tuhan. Dia berpikir salah tentang Tuhan, habis itu dia salahkan Tuhan. Ini saya katakan playing victim. Dia salah sendiri, habis itu dia salahkan Tuhan, merasa diri korban. Makanya di Matius 25:26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu saudara seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Tuhan tetap akan menuntut apa yang dia titipkan kepada kehidupan kita masing-masing. Itu harus menghasilkan bagi kemuliaannya. Ya, saudara yang dipercayakan talenta, harta, kesempatan, waktu hidup, jabatan, kepandaian, tujuannya supaya menghasilkan bagi Tuhan, supaya lewat hidupmu nama Tuhan harus dipermuliakan. Itu tujuannya. Semua yang Tuhan percayakan harus dikembalikan bagi Tuhan. Ayat 28, Matius 25:28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jangan marah kalau kemudian saudara lihat orang yang sudah punya banyak ditambahkan lagi kepada dia. Apa yang seharusnya kau bisa lakukan tapi diberikan kepada orang lain yang sudah dipercayakan banyak. Kemudian saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan hamba, Tuhan adalah Tuhan yang jahat, ya. Tidak mau buat apa-apa untuk Tuhan, tapi kemudian salah berpikir tentang Tuhan, lalu menyalahkan Tuhan, merasa diri korban. Akhirnya hilang semua kesempatan, hilang semua waktu, hilang kepercayaan Tuhan. Tuhan bilang seharusnya kamu ambil 1 talentamu itu berikan kepada yang 10 talenta. Dan akhirnya Tuhan suruh ambil 1 talenta itu daripada dia, berikan kepada yang punya 10 itu. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan lagi sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, yang tidak mau buat apa-apa untuk Tuhan, yang dia hanya mau berdiam diri saja, dia tanam itu talentanya, ambil daripada dia, campakkan dia ke dalam api yang kekal. Ya, akhirnya kehilangan kesempatan, kehilangan waktu untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Untuk itu sebabnya apa yang Tuhan titipkan kepada kita saat ini, ingat, semua harus kembali bagi kemuliaan Tuhan. Ya, istri itu titipan daripada Tuhan. Waktu engkau kembali kepada kekekalan, mungkin saja istrimu akan dititipkan kepada orang lain. Titipan Tuhan kan? Suamimu juga titipan Tuhan. Kalau engkau sudah kembali ke kekekalan, mungkin suamimu juga akan dititipkan kepada wanita lain. So semuanya titipan, tidak ada yang bisa disombongkan dalam kehidupan ini. Jadi punya istri cantik, punya suami ganteng, sudah jangan terlalu sombong dengan kegantengan dan kecantikan, kekayaannya, karena semuanya itu hanya sementara. Ya, sementara kaya, sementara miskin, sementara sakit, sementara sehat, sementara cantik, sementara juga nanti engkau peot. Jadi kalau cantik, jangan terlalu sombong dengan kecantikan kita, karena 50 tahun kemudian, ya, waktu kita usia 50, sudah mulai muncul garis-garis kehidupan yang nyata. Ya, itu tidak bisa disembunyikan, baik oleh makeup dan apapun, tetap muncul. Waktu tertawa akan muncul. Ya, mau disembunyikan dengan bedak FIFA, mau bedak apapun itu. Saya beli semua bedak. Suami saya di Jakarta, lalu saya pesan satu bedak. Dia bilang, "Ma, bedak apa itu?" Papa kurang tahu. Sampai di Ambon dia berusaha cari, memang suami yang luar biasa. Dia cari itu nama bedak. Ya, jadi kalau pakai bedak mereka jenis apapun, tapi tidak bisa membohongi usia kita. Ya, jadi kecantikan sementara, semua yang Tuhan titipkan, jabatan, pekerjaan, kau punya gaji, semua hanya sementara. Karena itu, satu kali kelak Tuhan akan datang dan menuntut pertanggungan jawab atas semua talenta kah,
Kalau kita punya talenta untuk bernyanyi, masak, dan semua yang kita bisa lakukan, lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pendam untuk diri sendiri. Nanti Tuhan akan marah dan katakan engkau hamba yang jahat. Seharusnya engkau serahkan itu kepada hamba yang punya banyak, karena dia setia untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya semua kita di tempat ini dipanggil Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan lewat kesaksian kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, kita saksikan kepada orang lain, itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, bahkan ada satu kekasih yang katakan ketika Tuhan suruh dia datang ke gereja ini, dia datang dengan kerinduan. Apapun yang saya bisa lakukan, saya mau lakukan. Saya mau juga bersih kamar mandi. Adakah bagian itu? Oh, sudah ada. Saya mau pel gereja, mau menyapu kita. Saya mau lakukan apapun untuk Tuhan. Ya, ketika Tuhan taruh kerinduan, biasanya kesadaran itu muncul kalau Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi selama kita masih kuat, masih gagal, oh belum. Bersyukurlah kalau kita masih sehat-sehat dan Tuhan ingatkan kita. Sebelum semua selang masuk ke tubuh kita, baru kita vendetta, kita mau melayani terlambat. Ya, sebelum kita tarik nafas satu-satu, baru kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari, selagi nafas kita masih hidup dengan baik, mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, satu kali kelak Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Sudahkah kita meletakkan itu bagi kemuliaan Tuhan? Karena semuanya harus kembali kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita di tempat ini mau menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik adalah hamba yang taat kepada Tuhan, taat secara langsung tanpa berbantah-bantah, taat total, bukan sebagian taat, yang lain tidak taat. Semua isi firman Tuhan harus kita lakukan, dan itu sulit kalau kita tidak punya kasih kepada Allah. Tapi kalau kita punya kasih kepada Allah, firman Tuhan tadi katakan itu tidak berat. Terima kasih Tuhan.